Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliul Ilmi dengan NIM 2021102114. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Arya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban ulangan tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Ayub Syaful MPDI. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut saja langsung ke videonya. Menurut saya, mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik itu penting, apalagi untuk seorang guru, khususnya guru di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah. Karena dengan mempelajari ilmu perkembangan peserta didik, kita sebagai calon guru memiliki pengetahuan mengenai perkembangan peserta didik. Karena nantinya calon guru ini akan berperan dalam pembentukan karakter anak tersebut. Calon guru juga harus memahami dan peka terhadap masalah yang dihadapi peserta didik. Selain itu, calon guru harus mampu memahami setiap tingkah laku peserta baik dari segi positif maupun negatif dan mampu memahami setiap kondisi psikologi peserta didik. Hal ini perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap proses belajar nantinya. Pengertian perkembangan peserta didik adalah bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dasar dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, para peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Sedangkan pengertian psikologi perkembangan yaitu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmania maupun rohaninya. Definisi lain tentang psikologi perkembangan yaitu suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Menurut yang saya ketahui, kaitannya antara perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan yaitu untuk memudahkan kita sebagai seorang guru dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses belajar mengajar akan lebih mudah jika ilmu psikologi perkembangan ini digunakan dalam proses belajar mengajar karena dapat memudahkan dan mengetahui perkembangan peserta didik setelah belajar banyak. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik ini ada 3. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu atau internal. Adalah faktor yang bersumber dari setiap individu itu sendiri. Faktor-faktor yang sangat tampak dan dapat dilihat sebagai contohnya adalah bakat atau pembawaan, sifat-sifat turunan, dorongan, dan intuisi. Yang kedua yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau eksternal. Faktor ini biasanya mempunyai peran besar dalam perkembangan anak, yaitu faktor luar. Contoh faktor-faktornya yaitu makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, dan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga tersebut. Yang ketiga yaitu faktor umum. Nah, faktor umum merupakan gabungan faktor dari dalam dan dari luar. Adapun contohnya yaitu intelijensi, jenis kelamin, kesehatan, dan ras. Banyak materi atau ilmu yang saya pahami setelah mempelajari materi perkembangan peserta didik. Tetapi materi yang paling dapat saya pahami yaitu tentang perkembangan peserta didik dan psikologi perkembangan. Di materi tersebut, saya dapat mengetahui cara mendidik peserta didik, mengetahui karakter peserta didik, dan juga mengetahui bagaimana cara belajar yang diinginkan peserta didik. Sedangkan yang saya pahami dari materi psikologi perkembangan yaitu mengetahui suatu proses berkembangnya kemampuan individu menjadi karakter serta kepribadian yang lebih sempurna. Kepribadian skill manusia berkembang dengan seiring berjalannya waktu dalam proses-prosesnya mulai dari awal terlahirnya individu hingga individu itu meninggal.
Mungkin cukup sekian video pembahasan hasil jawaban ulangan tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak salah kata atau pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.